Manchester United baru mencapai kesepakatan dengan Carlos Baleba. Apakah begitu? Cara ngidupinnya Fantasy Premier League gimana? Fantasy Premier League. Oke, kita akan bahas Baleba setelah bumper ini. Kembali lagi di Parasalam bersama saya Patrick Tarigan dan Raymond Paraing dan Eski Sungkar yang nggak hadir hari ini. Eski Sungkar di mana nih? Iya nih, Anak harusnya baru ada di udah sini. absen. Hah? Lagi mau balik lulusan. Orang masih baru udah Masih baru udah absen. SP1 ini. Lomba, Bang. Lomba. Ya, lomba apaan? Panjatina. Panjat Pinang kemarin. Gimana 17-an kalian? Oke? Emang udah merdeka? Ya? Emang udah merdeka? Kan gue bilang 17-an bukan merayakan hari kemerdekaan. 17 Agustus harus dilewati dengan penuh keceriaan. Terlepas dari kita belum merdeka sepenuhnya. Iya. Oke, Pet. Mimpor agak bahaya juga sih kemarin posting. Udah gitu ngetek gue lagi anjir. Ngomong apaan? Ya itu, emang udah merdeka? Oh lu ngepost soal kemerdekaan gitu. Kagak. Salang bendera merah putih. Emang udah merdeka? Oh, Luar biasa Mimpor. apalah. Yuk. Kita tidak peduli. Kita cuma Kita mau peduli. ngomong sama Nah, kita peduli negara. Tapi Enggak, kita gua nggak mau bahas, dah itu tidak, aja. saya tidak peduli, tidak ada gunanya buat saya. Udah. Oke, Oke. udah dulu. Sekian, terima kasih. Carlos Baleba, Pet. Carlos Baleba yang kita incer dari tahun lalu. Bener nggak gue ngomong? Apa tuh? Kita butuh DM. Yang dicari apa? DM kan. Nanti gua Ini yang nggak ada orang bilang left back nih. sebenarnya gini, lo berdua nggak salah. Nggak salah, karena emang lagi diincar juga left back nih. Tapi itu dia yang ngomongan gua. Apa tuh? Yang diincar Manchester United beberapa pekan terakhir ini, yang gue perhatiin, sebenarnya menyelesaikan dua omongan lo berdua. Iya, jelas. Yang kita dapetin itu sebenarnya Carlos Baleba, dia bisa defensive midfielder, dia bisa cover left back karena selama di Brighton, setiap kali left backnya overlap, dia nutup ke ruang kirinya. Basically dia emang turun ke bawah sih. Iya, nah Atribut bertahannya lebih bagus. betul. Dan ditambah lagi kalau lu lihat daftarnya itu kayak Lewis Kelly, terus Lewis Hall, terus ada satu lagi nama yang lagi dikincar MU kemarin tuh. Intinya ini semuanya memang yang bisa berperan di tiga. David Raum. Bukan David Raum yang gue maksud, tapi tiga ini yang gue sebut tadi aja, itu dia memang sifatnya itu bisa bermain sebagai defensive midfielder, breaker, atau sebagai left back. Jadi kalau gue bilang, Carrick tuh menyelesaikan dua masalah dengan satu pemain. Kalau menurut gue ya. Iya, tapi nggak mungkin lah dia difungsikan sebagai left back terlalu Oh, enggak, jauh. enggak. Maksud gue, kita dari kemarin memang butuh seorang defensive midfielder yang emang pemutus serangan. Udah pasti kalau lo main di IPL ya lo harus punya kecepatan. Ya. Passing dia pun sebenarnya nggak jelek-jelek amat kalau gue lihat. Keputusan dia yang jelek. Mon. Keputusan dia kadang Suka absurd. Bukan absurd sih kalau gue bilang, mungkin cara bermain di Brighton lebih beda aja. Lo ingat gak waktu kita ketemu sama Brighton musim lalu? Kita tuh sampai Di keluar. pertandingan terakhir jelek banget. Iya makanya kita sampai keluarkan statement kan nggak jadi tuh yang lagi heboh-hebohnya dia mau kita beli terus akhirnya nggak jadi. Terus kita sempat, gue inget banget itu keluar statement yang mengatakan untung kagak jadi beli ya, parah amat. Ya makanya parah amat mainnya begini gitu. Jadi malah setelah itu kita ketemu sama Nottingham Forest, kita bilang lah mendingan Anderson kemana-mana daripada Baleba. Itu gue inget banget itu. Katanya plot twist. Toto plot twist. Andersonnya ke City, Baleba Dan bermainnya biasa aja. biasa aja. Nah Tapi Balebanya nggak bisa dilihat dari pramusim sih memang. betul. Tapi itu tadi yang balik lagi ke omongan tadi. Maksud gue tuh Baleba itu segala aspeknya itu sebenarnya yang kita butuhkan. Udah ada. Betul. Kita butuh breaker, kita butuh supporting role untuk Bruno bisa bergerak ke depan dan Yuri Tielemans apa segalanya itu. Kita bener-bener kemarin tuh kan kerasa banget tuh, khususnya yang pas waktu lawan AC Milan. Bener-bener nggak bisa nih. Lu sendiri menyatakan di episode yang kemarin kan Mainu nggak bisa di situ berbarengan sama Tielemans kan. Jadi menurut gue ya udah this boy ini udah cocok nih untuk Manchester United. Yang gue pertanyakan aja, yang agak gue was-was ya itu tadi yang gue bilang, decision makingnya betul-betul masih dipertanyakan, bukan cuma berdasarkan yang Brighton kemarin aja. Gara-gara kita lagi rumor untuk Baleba ini kan gue sempat ngeliat nih, memang sebagus apa sih Baleba? Tapi justru yang gue keluar highlight pertama sama gue tuh
keputusan-keputusan Baleba yang berantakan, yang suka passingnya ngawur atau dia side passing atau ya kan yang itu yang kita nggak butuhkan lagi kan. Kalau lu cuma mau passing akurasi tapi side passing ya buat apa kan gitu. Cuman ini sih menurut gue yang perlu di highlight dari anak ini satu. Ketika kita kehilangan Ederson, lo udah pasti sadar, lo kehilangan salah satu talenta besar. Yap. Pas dibilang dia cedera, padahal orangnya sendiri bilang enggak kok, gue ngejalanin pemeriksaan, hasilnya bagus. Dia udah ngeluarin statement itu, nggak mungkin dong dia bohong gitu kan. Dan Atalanta juga kesel karena nggak ada masalah sama medical check up-nya. Yang jadi masalah kenapa medical check up-nya di New York nggak dibawa langsung ke Old Trafford, selesai di sana. Ini ditahan sampai akhirnya keluar kalau kita nggak jadi beli Ederson. Ini kan konyol menurut gua. Alih-alih lo bener sih menurut gue ini sesuai dengan visinya Ineos mungkin yang dibawa ke timnya Carrick ya, di mana Manchester United harus ngambil pemain-pemain muda. Baleba nih masih 22 tahun. Yes. Masa depannya masih panjang dan cara dia main juga masih bisa berkembang di bawah Carrick. Betul. Kita tahu Carrick pemain tengah handal kan. Dia bisa belajar langsung dari maestronya menurut gua ya. Ya. Permasalahannya, ini anak lagi cedera. Lu ngapain beli defender midfielder yang nggak siap gitu. Kalau gue sih ngelihatnya gue cukup seneng ya. Bukan masalah Carlos Balebanya sih lebih. Ya. Lebih kepada Manchester United transfer policy-nya nih konsisten nih sekarang. Ya, udah 2 musim itu nih ya. boleh lah. Itu gue seneng. Karena kalau lu ingat ketika kita pertama kali mendekati Carlos Baleba itu Brighton mintanya 100M kan. 110. Nah 110 dan kita bisa cut that price sampai 60 ke 70 sekarang ini. Dan total spending kita kalau nggak salah sampai saat ini baru 147 juta pound sterling. Iya. Dapat Udah 3. dapet 3 Ini sih bukan Manchester United of old menurut gua. Kalau dulu kan lu ingat aja Anthony kita bayar berapa? 100 juta. Jadon Sancho kita bayar berapa? 85 juta. Ini 90 ya? Enggak dong, 100. Enggak satu atau lima. Iya. Salah. Nggak, maksudnya ini udah berubah dari transfer policy kita itu benar-benar udah membaik menurut gua. Manchester United nggak bisa lagi lu hijack. Dan ciri khasnya kalau yang gue perhatiin ya di 3 transfer window terakhir ini, ketika seorang pemain yang kita inginkan harganya dinaikkan, dia beralih ke pemain yang lain. Iya. Bodoh amat. Dan artinya scoutingnya kita juga udah membaik kan. Ya kalau lu nggak mau ngasih pemain lu ke kita, ya udah kita cari yang lain. Sistem yang kedua yang dijalankan Manchester United adalah approaching ke pemainnya itu lebih mendekat aja. Sehingga lu lihat kasus Bumo musim lalu, di mana klub menahan, Bumo yang menolak untuk tetap bertahan. Jadi udah modelannya itu sejak Anthony lah. Ya udah pemainnya yang gua samperin, lu mau nggak main untuk kita? Kalau mau ya lu yang usahain. Demikian juga Carlos Baleba, kalau lu inget beberapa bulan yang terakhir ini kan sempat mengatakan gua pengen main untuk Manchester United. Statement. Kunya juga kan sempat, kalau lu inget itu ada dia bikin reels. Waktu itu sekilas gua nggak terlalu perhatiin yang dia sama temannya di kolam renang, yang temannya teriak-teriak, "Woi Manchester United." Tapi waktu itu Kunya nggak mau ngomong apa-apa. Tapi statement yang kayak gitu ya menurut gua sekarang cara Manchester United udah lebih baik lah. Dan menurut gua this is a good deal kalau jadi. Tapi Baleba kan cedera nih. Ya. Ini jadi ngingetin kayak Wayne Rooney itu. Yoi. Dibeli 4 bulan. Ruud van Nistelrooy juga. Kalau lu nggak dibeli. Kalau Ruud nggak jadi beli, dipulangin. Balik dulu, dia 1 musim dulu balik ke Belanda. Jadi habis medical check up, ternyata dia gagal, dia pulang balik ke Belanda. Tapi kalau lu bandingin sama Wayne Rooney, menurut gua nggak apple to apple karena Enggak, secara kasus cedera kan orang secara kasus ya. Orang menyoroti kenapa pemain yang cedera lu beli lah. Dulu kita Rooney juga kita beli ya. Bahkan Rooney sampai 3 bulan nggak main. bulan ya baru Iya 4 bulan baru main. Main-main langsung hat-trick si bangsat. Iya. Kok bangsat sih? Cinta banget gua sama dia. Cuman ya itu menurut gua make sense, anak 22 tahun dan dia punya impact besar ke permainan Brighton. Yep. Walaupun di akhir-akhir gua nggak tahu kenapa ya. Yang beredar video dia ngobrol sama semua pemain MU di pertandingan itu dia bermain sangat amat buruk. Cuman kayak disemangatin sama pemain-pemain MU, Ivan Bruno, terus Lenioro dan lain-lain. Gua berasumsi 2. Either karena waktu itu kan udah digembor-gembor kan kalau dia akan ke MU, terus nggak jadi karena harganya kemahalan. Either dia ngambek
atau memang ya simple nih anak jelek aja udah gitu kalau kemarin tuh. Jadi ketika pengumuman ini keluar, si Fabrizio Romano David Orsen duluan kan yang ngomong tadi. Ya, this time Fabrizio Romano kalah cepat. Ya, tadi siang dibilang harganya sekitar 70 sampai 80 juta euro yang which is ini udah pasti 60 juta pound sterling. Menurut lu dengan segala yang ada di anak ini, dia lagi cedera dan dia juga menurut gua ya, ini asumsi point of view gua ya, nggak bagus-bagus amat kalau dibanding sama Ederson. Gua masih kecewa sama kenapa Ederson nggak diambil. 22 tahun lagi Ederson. cedera ya Ederson. 22 tahun lagi cedera 60 juta pound sterling. Walaupun gua ngelihat emang kayaknya Ineos nih nunggu-nunggu nih sampai harganya turun. Oke. Dari 110 sekian juta itu. Kalau gue sih ngelihatnya gini, Mon. Gue ngelihat dari market availability. Ya. Market availability saat ini ya Baleba adalah salah satu opsi yang terbaik yang lu bisa ambil untuk saat ini ya. Kalau lu misalnya katakan Berge lu mau deketin, harganya udah pasti Thunderbird. Itu pasti harganya udah dipatokin tinggi nih saat ini. Enggak, kemarin tuh 50 sampai 60 juta. Karena satu dia umur 29 tahun. Betul. Kedua enggak, tapi still itu kan MU belum ada mendekatin kan, belum ada approachment. Begitu dia approach, pasti harga dinaikin dulu dong. Which is butuh waktu untuk menegosiasi lagi. Which is we don't have the time anymore. Kalau menurut gua market availability-nya untuk saat ini Baleba is the answer. Dan untuk 60, walaupun mungkin dia nggak bisa langsung straight to play. Ya kalau menurut lu dia nggak bagus-bagus banget ya compare to what we have right now. Mudah-mudahan gue salah. Ya mudah-mudahan lu salah. Mudah-mudahan Tapi gua salah. compare bandingkan dengan yang kita miliki sekarang, yang which is juga lagi cedera, Ugarte. I think he's better than Ugarte. Ini tetap akan menjadi sebuah positif improvement kan gitu. Itu make sense. Itu poin. Betul. Ya itu. Apalagi pertanyaannya? Gue jawab. Gue nggak nanya. Ini Udah. kan Iya. ngobrol gimana sih? Iya. Emangnya lu? Nggak, soalnya udah agak aneh, Mon. Biasanya kan kita bertiga nih. Ini udah nggak ada nih yang bocah satu ini jadi agak aneh nih. Mana lu? Absen mulu lu. Ya, jadi menurut gua ya kita tunggu aja lah ya. Nggak tahu nih anak beneran. Jadi by the time ini kita tag di tanggal 20. Happy birthday Poro Salang hari ini, tepat tanggal 20 Agustus. Happy birthday. 7 tahun sudah berkibar. 7 tahun Poro Salang. Yoi. Seven Heaven. 7 tahun. Kalau tadi gua nge-tweet, gua bilang 7 tahun kami masih berdiri dengan podcast content creator UMKM tanpa investor besar. Bilang 7 tahun kita standing toe to toe dengan yang lainnya. Iya. Makanya investor masuk dong. Terima kasih buat Poros Salang ya yang selama ini gue mewakili warga Poros. Oke. Selama ini udah ngasih info A1 lah kalau bisa dibilang tentang Manchester United. Nah, ini gue mau lanjut nih. Jadi kita ngelihat lah, ini pertandingan udah berapa hari lagi kan ya? 3 hari lagi. 3 hari lagi. Jangan lupa kita ngadain nonton bareng di Lithium Rooftop Bar. Yoi. Ya, balik lagi. 3 hari lagi nih Pet. Kita pertandingan kedua setelah sang juara bertahan main di pagi hari lawan Coventry City ya. Itu mah kalau sampai kalah mah keliwatan ya juara dunia ya. Itu sebenarnya- juara dunia. Juara liga. Itu sebenarnya ada salah satu momen nanti. Kalau sampai Gyökeres nggak bisa gol lawan timnya, bekas timnya, Ya. itu sih kocak. Nah, itu harus jadi pertanyaan. Sekarang kan cedera kan? Harvards. Hah? Harvard Erik gue masang FPL. Oh, ini berdasarkan EPL nih udah ngomongnya semua. Nah, nanti kita bahas Tapi itu EPL. nanti kita bahas. Bukan. Starting Harvards. Starting Havertz. Iya, si itu lagi cedera. Abang Gyökeres. Ya kita cedera jadi nggak bisa gini. Nggak bisa. Cedera tangan nih. Cedera. Dia cederanya tangan, jadi nggak bisa main. Sekarang nggak bisa main. Gimana gue selebrasi kalau tangan gue sebelah aja katanya? Nah, ini 3 hari lagi kita lawan Hull City. Pertandingan kedua jam 6:30. Nonton bareng di Lithium Rooftop Bar, oke? Kalau lo lihat nih Hull City sebenarnya menurut gua bukan tim yang bagaimana ya. Tapi Dia bagaimana? masuk promosi juga Beruntung. beruntung. Ya. Karena ada yang didiskualifikasi. Jadi
yang didiskualifikasi si Southampton ya. Karena ada mata-mata di training. Ya, Ya. itu gara-gara dia Pengurangan poin kan mereka. didiskualifikasi. Jadi si Hull City lagi latihan Ya, ya. Ya, either way terlepas dari itu ya, Hull City-nya pun menurut gua dibilang prepare juga enggak, pembelajaran juga nggak begitu banyak karena kita ngelihat tim promosi atau bisa dibilang tim papan bawah lah yang bisa dibilang siap karena dia udah mulai belanja pemain, membenahi apa namanya line up-nya mereka. Ya paling kayak Ipswich Town, terus Coventry City. Terlepas dari itu kan ya banyak lah tim-tim lain juga yang udah belanja pemain gitu. Nah, gue ngeliat Hull City ini kayak pergerakannya kurang kelihatan. Bahkan ini gue lihat Hull City lagi mengalami badai cedera. Ada beberapa pemain nih termasuk Charlie Hughes, Darko Gyabi, Elliot Mostazo, Hidemasa Morita. Paling dia masang satu pemain Jepang yang kemarin lumayan bersinar di Baru dibeli. Piala Dunia, namanya Junya Ito. Nah, lo ngeliatnya gimana nih? Manchester United dengan kesiapannya selama pramusim, walaupun akhirnya kelemahan United kalau menurut gue itu ditelanjangin sama Amorim ya kemarin ya. Sebenarnya kalau ya itu kan udah kita bahas di minggu Iya. lalu ya, masalah kelemahan dari Manchester United di luar bahwa Amorim juga udah mengenal pemain-pemain MU, Ya. karakter permainan pemain-pemain MU. Kalau gue bilang kesiapan dari Manchester United juga sebenarnya nggak jelek man, karena di preseason aja kita 1 win 1 loss, yang lainnya kita menang. Dan itu benar kan? One win, satu kalah, one loss, satu one draw. seri. Yang lainnya kita menang. Oh iya, loss 2 kali, pertama dan yang sama terakhir. AC Milan. Jadi menurut gua secara overall our summer friendly itu menurut gua udah cukup baik lah. Dan ditambah lagi kalau kita mau berdasarkan pertandingan AC Milan kemarin, menurut gua nggak relevan juga karena Carrick pasti in the back of his head itu udah mikirin minggu depan gua udah main di Premier League. Ya gua nggak bakal mau ngotot-ngotot banget lagi. Ditambah lagi kayak kata lu bilang, satu, Hull City adalah tim promosi. Yang kedua, mereka juga bukan belanja yang heboh-heboh banget untuk memperbaiki squad. Walaupun belanja heboh itu bukan jaminan juga ya. Kita udah lihat dua musim yang lalu tuh Luton Town belanja gila-gilaan juga nggak bisa melakukan banyak gebrakan lah di Premier League. Tapi kita lihat juga Sunderland musim lalu belanja banyak tapi tepat bisa melakukan sesuatu. Kalau menurut gua Hull City should be the first easy step untuk Manchester United untuk menjalani musim ini. Cuman ya balik lagi, kita melihat komposisi di tengah kita ini, apakah Maino dengan Tielemans itu bisa bekerja bareng, atau apakah Maino kembali lagi ke kayak 2 musim yang lalu, 2 musim yang lalu di mana dia menjadi cadangan yang nggak dipakai lagi. Nah ini yang menjadi sebenarnya pertanyaan besar buat gua, karena ini akan berefek panjang nanti dia ke depannya, Mon. Kalau sampai Maino nggak dapat tempat lagi, ini kan kita udah mulai dapat ini, Baleba, Tielemans, Santos. Kalau sampai Maino nggak dapat posisi dan dia kembali ngambek, ya yang gua khawatirin, ini Rashford punya temen ntar. Kalau sampai Rashi juga nggak dapat posisi, ya ini yang bisa nanti bikin gonjang-ganjing di dressing room lagi. Itu doang yang jadi main concern gua. Tapi kalau secara pertandingan untuk minggu depan, menurut gua it should be a game yang bisa dimenangkan Manchester United. Should be easy. Mungkin gua agak keralat sedikit ya. Ternyata dia ada pembelanjaan pemain-pemain yang menurut gua lumayan bisa ngangkat mereka di musim yang baru ini. Mereka baru bawa Joy Galhart dari Leeds. Terus mereka juga bawa Jan Saartodal dari Tromso. Ini pemain nasionalnya Norwegia. Sama dia dapat target juga dengan free transfer kemarin. Ya menurut gua bukan nama-nama yang bisa diunggulkan. Lumayan banyak nih, Man. Ya, bukan Termasuk Jack nama-nama Butland dia yang dapetin. bisa diunggulkan. Cuman kalau gue lihat di sini catatan terakhir dia pemain-pemain inti mereka ini semua banyak yang cedera yang tadi gue sebutin. Ada beberapa yang cedera. Sedangkan di 5 laga terakhir mereka cuman nemu 2 kemenangan. Sisanya seri sama kalah. Termasuk dari Konyaspor, dari Kasim Pasa, Eintracht Frankfurt sama Nice.
yang notabene itu tim-tim papan bawah semua kan. Ya wajar menurut gue, tapi gue ngelihat di sini sih gue setuju ini harusnya pertandingan yang bisa dimenangkan oleh Manchester United karena ngelihat strategi yang dimiliki sama Hull City ini, dia punya strategi yang kurang lebih mirip sama Amorim. Ya. Dan gua rasa kesalahan kemarin ketika lawan AC Milan di mana kita diekspos gila-gilaan pemain tengah kita, bahkan back tengah kita kemarin kelimpungan Maguire sama Yoro. Ini akan jadi PR besar Carrick yang menurut gua udah pasti diperbaiki lah, karena 3-4-2-1 itu formasi yang unik. Ketemu lawan tim yang modelan Carrick yang mainnya kurang lebih ngandelin tim tengah, pemain di tengah, permainan di tengah, terus ngandelin counter attack ketika dapat serangan balik. Ini jadi nilai lebih kalau menurut gue ya. Ini bisa jadi senjata Manchester United buat curi gol. Nah, masalahnya ini kan Sesko masih di pinggir lapangan, belum main. Kalau kita ngomongin Mainu, menurut gua satu pertandingan kemarin belum bisa dinilai dia bermain bagus atau bermain jelek. Gue yakin dia juga nggak akan dimainin di pertandingan lawan Hull ini. Mungkin yang akan diturunin lebih ke Tillman sama Santos lagi. Bahkan Mason Mount tadi udah datang latihan. Cuman nggak dikasih lihat dia tuh passing kayak latihan back pass, passing cepat, terus shooting ke gawang, nggak ada kelihatan tuh Mason Mount. Berarti kan artinya kita cuma punya saat ini 3 pemain tengah, Santos, Bruno sama Tillmans. Ya mungkin Maino akan Maino akan di cadangan dan akan masuk mungkin kalau skornya udah meyakinkan, mungkin 2-0 di babak kedua, atau ya kalau skor udah meyakinkan lah. Karena nggak gampang. Gue lihat kemarin masih ada kekurangan di back kita khususnya. Maguire, Liha, belum lagi Luke Shaw. Kalau mereka ketemu pemain-pemain cepat dan diekspos itu sisi terlemahnya United. Passing di belakang defender midfielder kita selesai. Ini lawan Hull City. Ya, dan mereka itu baru aja promosi dari championship, yang artinya mereka tuh masih bermain gaya championship musim lalu. Dan udah pasti king can rush ini. Ya, kita tahu lah tim-tim promosi di awal pertandingan gila-gilaan semuanya. Jadi menurut gue juga ini mungkin akan jadi pertandingan antara dua. Kalau United bisa mengcounter semua serangan yang notabene ini 3-4-2-1 yang dimiliki sama Amorim kemarin dengan baik, atau ya Hull City-nya akan megang pertandingan sih. Tapi ada masalah lagi di MU, semua striker mereka di preseason nggak maksimal, kecuali Zirkzee yang emang preseason dari awal. Punya baru sekali game, Rashford baru sekali game, Sesko belum main sama sekali. Makanya tadi ada gosip mereka lagi nyari opsi minjem striker antara Mateta atau Ivan Toney. Tapi tadi membahas kick and rush Hull City, which is backnya pasti model Spartan lah. Iya. Nah, kira-kira itu akan jadi masalah nggak nih? Striker kita belum ada yang fit to play lah. Itu yang tadi poin gue, benar yang dibilang. Jadi siapa sih yang akan Yang dibilang Minpor benar. Jadi gue ngelihat ada kesulitan sendiri di Manchester United. Satu, tidak semuanya pemain yang menurut gue fit 100%. Dan kita gue bisa bilang kita belum punya penyerang yang bisa create goal dengan mudah. Seperti yang terakhir, ya Sesko masih belum bisa diharapkan karena juga belum main. Zirkzee itu di pramusim, beda lawannya. Di lawan Hull City gini dengan mereka main kayak kemarin, menurut gue ini akan jadi bukan game yang mudah juga. Tapi walaupun lawannya Hull City ya. Justru gue ngelihat kelebihannya di Zirkzee nanti, Mon. Jangan lupa ini di kandang Hull City. Iya, tapi justru gue ngelihat kelebihannya tuh di Zirkzee. Satu yang kayak kata Minpor, Zirkzee selama satu musim ini, pramusim ini udah bermain semua pertandingan. Dan memang balik lagi kita nggak bisa menilai seseorang itu dari pramusimnya aja. Ya. Tapi selama pramusim ini, this is a different kind of Zirkzee yang kita lihat. Ini dia udah fit tuh satu. Dan kelebihan daripada Zirkzee di antara pemain striker-striker yang kita punya saat ini, dia kontrolnya itu bagus, man.
kalau gue bilang di antara mereka semua teknik tertinggi itu dia ada di Jersey. Dan untuk melawan tim yang gerusak-gerusuk, teknik itu memang kadang-kadang nggak kepake jadinya. Tapi in this term kalau gue bilang Jersey bakal bisa kepake. Karena secara fisik Jersey itu gede. Dia secara fisik dia cukup kokoh. Tinggi, bukan masa tinggi, tapi lebih kepada badannya udah jadi dan dia tuh dengan memiliki teknik. Kalau gue bilang dia bisa jadi model, kita bakal mudah-mudahan. Anjir, nggak, gue mudah-mudahan sih berharap ini dia bisa menjadi Berbatov, tapi yang Berbatov yang punya fisik keker. Itu yang gue lihat ya. Dan opsinya bener yang lo bilang, yang lainnya Bumo aja kemarin yang pertandingan terakhir juga kan kurang efektif ya. Tapi at the very least lu punya mereka, lu punya Cunha, lu punya Bumo, dan selama lu punya, kalau gue nih ya, gue nggak tahu, maybe I'm wrong, tapi menurut gue musim ini, selama kita punya Tielemans dan Bruno di tengah, chances will be created. Tinggal bagaimana Jersey yang main di depan-depan itu bisa menyelesaikan aja. Dan menurut gua, it will be an easy game karena satu tekanan juga buat Hull City. This is their first game dan langsung ketemu Manchester United. It's not going to be an easy game buat mereka. Kayak manapun di antara tim-tim yang promosi, mereka pasti akan mencoba mencuri dulu tim mana aja. Dan gue yakin di awal musim juga mereka udah lihat ini pertandingan yang kita bisa anggap oke lah, kalah juga nggak masalah. Jadi they will give it all untuk pertandingan besok karena ini game perdana. Tapi in the back of their minds juga mereka juga tahu lah kita pasti datang trying to win the first game. Oke, mungkin gue bilang dari sekarang ya. Kalau misalnya Hull City besok memaksakan main kick and rush, mainnya ya bisa dibilang gerasak gerusuk, ini menurut gue akan merepotkan United. Ya. Itu satu. Tapi kalau mereka besok mainnya under pressure, katakanlah kita berhasil neken Hull City sampai ke bawah, yang artinya mereka main low block, ini akan jadi chance buat United. Menurut gua tipikal pemain-pemain yang kita punya sekarang, jangan lupa Bruno itu pemain terbaik musim lalu. Dan sekarang udah ada Tielemans yang bisa membantu dia. Low block ini pasti gue yakin akan kebongkar gitu. Jadi berharap aja Hull City beberapa menit bermain mereka main bertahan aja udah. Gua sih lebih ngelihatnya Hull City. Kalau Hull City main bertahan selesai. Sebenarnya sama menurut aja. Gue ya. Iya. Kalau mereka bertahan udah pasti kita. Karena salah satu yang di 2 episode yang lalu juga gue bilang kan, Manchester United ini udah berubah. Carry ball yang sekarang ini kita lebih kepada possession football daripada counter attacking lagi. Counter attack itu tetap ada tapi lebih kepada possession football kita. Mulai dari City yang musim lalu kita terapkan itu. Dan menurut gua kalau misalnya Hull City pun main low block dengan adanya Bruno dan Tielemans, ya kayak kata lu tadi, kebongkar itu pasti. Nah, kalau mereka main kick and rush menyerang pun itu sebenarnya advantage buat United juga. Karena kita punya banyak pelari. Aku sama Luke Shaw. Untuk Luke Shaw-nya ya. Tapi gue entah kenapa ya, kalau Luke Shaw yang dimainkan, gue yakin Dorgu yang main, bukan Cunha yang main di awal. Karena itu belajar dari pengalaman yang kemarin, gue yakin Carrick akan memasang Dorgu daripada Cunha. Nah ini komposisi pemain juga menarik nih, karena secara back juga Licha belum fit. Si Maguire kayaknya juga lebih senang main sama Heaven. Di kanan, either Dalot atau Mas Rawi juga belum fit. Bahkan dari season yang main. Kalau Dalot juga baru satu kali main. Kalau kanan, sebenarnya kalau kalian belum sadar juga, setelah berapa tahun kalian mendukung Manchester United, agak konyol. Di kanan itu udah posisinya Lord Dalot. Tidak akan ada yang bisa mengambil posisi itu. Tapi ini menarik sih. Menurut gue Dalot adalah salah satu pemain terfit Manchester United 2 musim ke belakang. Ya iya, main terus. Iya. Jadi ini paketan back kita sama dari 2022. Iya, nggak ada perubahan. Malah berkurang. Delit cedera mulu, nggak ada. Udah balik sih. Kemarin udah, tadi udah latihan. Jadi ya ini yang gue bilang pembelian Manchester United berikutnya yang ditunggu-tunggu. Kalau memang Carlos Baleba masuk, mungkin belum bisa ngasih impact. Dia mungkin baru bisa ngasih impact di bulan Oktober, yang bener-bener dia bisa fit ya. Gue nggak tahu dia masuk. Pasti akan ada announcement lagi. Ini berapa lama nih anak belum bisa main gitu. Kalau emang dia bisa segera fit, lebih bagus buat kita. Itu tambahan. Tapi kan yang kayak Minpor bilang, ini back yang sama 2 musim ke belakang. Kalau memang pembelian United berikutnya ada left back, itu adalah pembelian yang tepat menurut gua. Siapapun yang masuk udah pasti
udah di scouting sedemikian rupa lah. Ada 3 sekarang. Udah lah, Lewis Kelly aja lah. Top target Luis Hall. Luis Hall-nya mau tapi Newcastle. Iya, Newcastle belum mau lepas. Yang kedua tuh U20 Spanyol Salinas. Jorge Oke. Salinas, tapi sulit itu diincar Barcelona juga mau. Luis Kelly. Jangan dong. Kameramen panik. Masalahnya kameramen, ya gua nggak tahu lu baca atau enggak. Yang menawarkan Lewis Kelly itu bukan MU yang datengin, tapi Arsenal yang menawarkan. Betul, dia Jadi offload si offload Lewis Kelly. Jadi kalau menurut gua, karena sana mau beli back tengah lagi. betul. Jadi kalau menurut gua sih, di antara nama-nama itu, Mon, kalau gua pribadi ya, gua prefer Lewis Kelly. Kembali lagi gua bilang. Arsenal minta 60 juta. Iya, ya, itu kan baru permintaan. Misalnya negosiasi 50, oke lah kalau gue bilang Lewis Kelly. Kenapa gue bilang Lewis Kelly gue lebih prefer? Lewis Kelly ini ternyata setelah gue baca-baca, tadinya posisinya adalah di MF. Jadi kalau dia memang, kalau di reserve dia mainnya sebagai defensive midfielder. Jadi kalau kita mendapatkan Lewis Kelly, you literally punya backup untuk di MF juga ketika lu butuhin. Jadi kalau yang gue perhatikan, Carrick bener-bener meniru caranya Fergie. Gua mau pemain yang bisa main di minimal dua role yang berbeda. Ya pelatih modern harus begitu. Ya, nah itu. Dan bagi gua, Baleba tadi bisa bermain yang kau bilang tadi. Dia sering kok di Brighton mengcover left back. Kalau memang kita bisa dapat Lewis Kelly, ini berdua ini udah cocok banget nanti, bisa saling cover. Bahkan dari berita yang gua cari-cari tadi sedikit lah ya, kemungkinan Luis Hall karena Newcastle sampai saat ini masih belum memperpanjang kontraknya David Hall. Iya. Di antara nego MU Luis Hall, mereka lagi nego kontrak baru juga. Iya. Tapi di beritanya Luis Hall tuh prefer untuk pergi. Tapi Iya. Minpor, ini teori konspirasi gua ya. Newcastle nggak akan lepas karena Newcastle United itu sebenarnya udah sakit hati banget sama MU. Iya. Kita terakhir beli pemain dari Newcastle kapan? Iya. Dia Ditambah tuh, lagi. iya gue tahu yang lu ngomongin. Dia ngincar Mbomo, diambil kita ambil kita. Dia ngambil Sesko, diambil kita. Dia ambil Cunha, kita dia yang ambil ngambil. kita ya. Siapa terakhir pemain Newcastle yang dibeli MU? Ya, Alan Smith. Kok Alan Smith sih? Pemain MU yang diambil Newcastle kan? Pemain Newcastle. Oh, Newcastle nggak. Beli MU. Dibeli sih gua nggak tahu. Dipinjem terakhir ya kiper Dubravka itu. Dubravka. Michael Owen. Oh iya bener. Bener Oh lagi. iya terakhir Michael Lama Owen. banget ya? Iya, Dari Real Madrid ke Newcastle dulu ya. Iya, Real Madrid, Newcastle baru ke kita. Siapa yang pelatih itu? Iya. Terus yang Alan Shearer nggak mau dibeli. Iya. Emang kita kayak ada sensi sendiri. Ya makanya kalau gue bilang apalagi di musim lalu itu semua pemain yang mau mereka beli kita ambil. Ya kali mereka mau ngasih Lewis Hall. Tapi gue pribadi daripada Lewis Hall ya udah ngambil Lewis Kelly aja. cuman either way ini kalau gue lihat-lihat ada beberapa nama lagi yang muncul. Siapa tuh? Gue masih nanti gue akan bikin satu thread khusus juga. Anjing. Jadi Guys, nggak usah dibilang. Jadi ada beberapa nama. Ya gue ngelihat ada Joaquin Seis, Iya. itu RB Leipzig atau mana lah gue lupa. Iya, RB Leipzig. David Raum, terus Jorge Salinas itu juga lumayan kuat karena Jorge Salinas lupakan lah. Gue yakin dia pasti akan memilih Barcelona. tapi anaknya mau ke MU. Enggak, masalahnya dia kan Dia orang ngefans Spanyol sama nih. Manchester Spanyol United. tapi punya kesempatan untuk main di Barcelona. Gue yakin dia pasti akan Iya, memilih di gue Spanyol. yakin dan dia juga masih muda. Cuman ya apapun nanti yang kita dapat, menurut gue ini udah jalan yang tepat. Iya. Kalau misalnya dia dapat Baleba nih ya, by the time ini kita tayang, ternyata by the time ini kita tayang di YouTube, Baleba udah jadi, terus dia langsung beralih ke left back, bagus. Ditambah Minpor bilang tadi gue juga udah denger kalau United lagi coba cari pinjaman striker. Iya. Jadi mungkin ada 2 atau 3 pemain lagi, 1 atau 2 pemain lagi yang datang setelah Kalau Baleba. memang bisa dapatin Mateta sebagai pinjaman, wah Itu great happy catch banget. Itu banget. yang nama duanya Mateta sama Ivan Toney. Ivan Toney sih gue mendingan Mateta kemana-mana ya. Ya kan lihat. Melihat dari Piala Dunia kemarin. Tapi ada satu yang menarik persaingan di wingback kiri Dorgu sama Rashford. Iya, itu Dorgu, juga Rashford, menarik sih. Cunha. Tuh di Dia situ. kan bisa mostly di tengah Iya. kan. Tapi Rashford sama Dorgu menurut kalian nih Kalau gue sih ngelihatnya kayaknya bakalan Rashford sih ya. Dorgu malah bakalan dibalikin ke left back. Ya mungkin opsinya kalau kita nggak dapat left Kalau nggak dapat left back, Dorgu mundur ke left back. Itu. Cuma kalau gue bilang lebih kepada situasional aja lu. Kayaknya kan bisa lihat nih lawan siapa. Karena kita sama-sama tahu di masa lalu ya, gue nggak tahu ke depannya. Rashford itu males track back dan memang sebenarnya
kalau gue perhatiin dari yang dibicarakan Carrick kemarin, yang dibutuhkan Carrick itu memang untuk penyerangan kan, bukan untuk ikut bertahan. Tapi kalau misalnya lu punya dapat tim yang memang lu butuhkan untuk track back, ya lu pasang Dorgu. Tapi kalau lu butuh untuk nyerang, ya pasang Rashford. Ya, itu. You have that lu udah punya senjata itu sekarang. Carrick kan punya beberapa opsi taktik yang udah sering dipamerin lah selama pramusim kemarin. Kalau dia main 3-5-2, udah pasti yang dipakai Dorgu, nggak mungkin Rashford. Betul. Karena Rashford kita tahu nih anak tipikal nyerangnya lebih bagus. Bukan artinya dia malas mundur, tapi ya Emang males Bang. penyerang gitu loh. Emang males ya. Emang males. Cuman kalau dia pakai 4-4-2, Rashford adalah pilihan terbaik daripada Dorgu. Sama ada satu midfield yang gratis bisa langsung diambil. Siapa tuh? Paul Pogba. Lagi dilepas Monaco ya. Monaco, jadi banyak ex-MU nganggur. Iya. Tangannya Luze, Sancho, Sekarang- sama Pogba. Sekarang sebenarnya Martial juga nganggur. sebenarnya yang impor sebenarnya itu bukan Martial lagi jualan ikan cuy. kata-katanya itu sebenarnya bukan banyak pemain MU yang nganggur, itu gua agak terganggu. Mungkin emang mantan pemain Betul mata pemain. Ya itu sebenarnya membuktikan omongan Poros Halang dari Sama Jose Mourinho. zaman dulu. Kita tuh udah ngomong dari kapan, masalahnya itu mau manajernya mau lu ganti ke manapun, kalau namanya dressing room lu tuh lagi caur-caurnya nggak bakal bisa. Dan sekarang kebukti nih, semua pemain-pemain yang bermasalah itu lagi nganggur semua ini. Iya. Kalau kata Jose Mourinho, tunggu aja where they play, how they play, if they play. If they play, bener banget. Makanya kata Jose nanti Mourinho. warga Poros ngomong nih, ya bang kalau misalnya ngambil Pogba sama juga bohong, udah ada Rashford. Nggak, tapi kan intinya Balik lagi. kalau gua ngambil kesempatan dalam kesempitan untuk sedikit angkat kepala gua, Poros Halang itu memang kita UMKM, tapi minimal nih yang kita sampaikan tuh benar. Wah, sorry. Kita pakai riset, nggak asal ngomong Tapi kalau buat. sponsor mau. Ya. Tapi kalau ada yang mau ngasih sponsor ya kita mah jelas mau. Kita pajang di sini bisa full frame misalnya. Yoi. Bisa. Kalau perlu muka gua mah emang dipasangin sponsor. Kita bisa set Segitunya ya. Bisa Telkomsel masuk full frame. Anjay. Udah disebut-sebut tuh. Kaps juga bisa. Bisa nanti. Sebutin aja semua calon. Nanti editor bikin ini squeeze frame gitu. Ya pokoknya intinya kita itu kan menyampaikan sesuatu itu mungkin nggak selucu, nggak semenarik, nggak seheboh yang lain-lainnya, Tapi cuman emang tujuan kita memang mereview bukan mereview dan mengedukasi kan gitu. Jadi ya itulah bukti dari bahwa omongan kita yang beberapa tahun lalu itu menyatakan bahwa masalahnya MU itu bukan manajer. Lu mau ganti manajer berapa kali pun Pemain memang. masalahnya itu bukan cuma pemain sih, pemain, manajemen itu bergabung jadi satu kan. Manajer juga ada lah perannya juga di situ. Cuman at the very end, kalau ini nggak bisa lu rapiin yang bagian yang paling vitalnya, ya, which is fondasinya, yang nggak bakal pernah ada perubahan. Nah itu yang menurut gua salah satu perubahan Manchester United yang paling menurut gua paling oke untuk 2 musim terakhir ini. Satu, transfernya udah bagus nih. Yang kedua, kita udah mulai nih punya game plan. Jadi nggak lagi cuma tiap musim tujuannya untuk beli pemain, tambal sulam. Lu hadapin, Udah ada patternnya lah. udah ada Carrick pattern sih. sekarang, udah Carrick jelas. tuh udah punya pattern Roadmapnya udah ada tuh kata-katanya. Roadmapnya itu udah ada, udah ketahuan. Kita mau dari sini langkah kita ke tahun depan tuh apa. Jadi jangka panjang, jangka pendek udah terbentuk semua. Itulah yang positif. Mungkin gue bukannya sekali lagi bukan pengacara Amorim ya. Sebenarnya roadmap dari Ruben Amorim juga udah ada, cuman nggak disupport aja Tapi sebenarnya. Amorim bagus Bang. Amorim Bagus. Kalau nggak mungkin kemarin skornya 4-2. 4-2. Nah itu kira-kira akan jadi ini nggak perhatian pelatih-pelatih Inggris bahwa jarak antara Santos sama Maguire ini sekarang masih jauh banget. Ya itu yang tadi Iya, gue itu. bahas sebenarnya. Iya, dan itu memang salah satu Itu kelemahan yang kita, tadi mohon gue maaf. bahas sebenarnya. Yang awal dari lu ngomongin kalau tadi. misalnya Hull City bisa ngeliat celah itu dan mereka yang tadi gue bilang main kick and rush, main gerasa gerusuk, Habis. mereka melakukan kayak gitu ya MU habis. Tapi sebaliknya kalau solusinya MU sebenarnya ada, Mon. kalau MU bisa neken mereka dari menit awal, Iya. 3-0 ada ya. Tapi sebenarnya solusinya ada. kita menang. Kunci permasalahan kita itu bukan gue mengatakan Maguire sebagai masalah ya, tapi kunci permasalahan itu cuma di Maguire-nya aja. Kalau memang lu mau menutupi masalah yang antara Luke Shaw. jarak, ya satu-satu masalahnya ya Pak ya, satu-satu masalahnya. Ya, iya, tapi kalau lu mau sebenarnya. menyelesaikan masalah tengah sebenarnya, ya lu mainkan Heaven sama Licha. Nah, kemarin Liha juga bolong. Ya, Gimana sih? first game. Iya, Iya, Liha jelek. acak-acak kemarin. First game. Udah setelah Piala Dunia itu first game. Udah. Dan Piala Dunia juga kan diatur. Jadi ya betul-betul first game selama semusim.
mood Piala Dunia masih ke bawah loh. Bruno mainnya masih Iya, masih, masih bahkan penalti 2 kali gagal, banyak passing asal. Licha juga Lah Tillmans ngasih bola ke dia bukannya nendang malah balikin lagi kan? masalahnya nasib MU tergantung mood Bruno. Iya betul, itu juga sih. Justru ini gue bilang kalau MU menang, man of the match-nya antara Yuri Tillmans atau Bruno. Oke, Gue Dalot. Yoi, gue setuju sama Minpor. Tapi ini sebenarnya off topic, Minpor nggak ada ngasih, Pak Prot nggak ada ngasih. Ini nggak ada, ini off topic aja. Ya. Kemarin tuh sempat ada rumor pertanyaan Bruno menolak Betul, kontrak ke Galatasaray. menolak kontrak perpanjangan dari Manchester United dan tertarik untuk Galatasaray. Sekarang gini, gue cuma mau meluruskan tentang ini aja sedikit karena ini yang dari kemarin gue Ini cukup mengganggu ya. Cukup mengganggu. Jujur, Galatasaray sialan juga sih. First of all, yang namanya di musim transfer window itu udah jelas yang namanya media itu akan mencari clickbait. Oh iya jelas. Salah satu clickbait terbesar untuk saat ini adalah untuk dari kubu Manchester United adalah Bruno Fernandes. Ya. Yang kedua, kalau lu mau meneliti ini benar-benar, yang pertama kali mengeluarkan statement itu namanya Sasha apa gitu lupa gua. Di Sasha Twitter. Mihailovic. Bukan, dia jurnalisnya namanya Sasha apa Oh, gitu gua lupa. jurnal. Nah itu jurnalis yang bernama Sasha ini, dia lebih banyak ngeliput Liga Belgia. Dia asal dari Belgia. Jadi dia lagi cari konten sih menurut gua. Yang ketiga yang lu harus perhatikan, kalau memang itu valid, ya Bruno menolak, itu juga sebenarnya nggak ada yang perlu takuti oleh Manchester United. Kenapa? Karena kontrak Bruno Fernandes berakhir Masih di panjang, akhir musim. iya. Nggak panjang sih, tinggal akhir 30 Juni 2027 itu berakhir. Cuman Manchester United memiliki plus 1 year option. Jadi kalau misalnya Manchester United mengaktifkan opsi 1 tahunnya itu, Bruno baru bisa lepas dari Manchester United tuh di tahun 2028. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana juga. Enggak, masalahnya Galatasaray juga kayak kampret. Oh itu udah jelas pasti akan Berapa ada kesempatan. harganya di 40 juta. Tapi dia nawarin gaji 3 kali lipat dari MU. Iya. Nah sekarang kalau lu bilang Bruno lagian Manchester United cuma menawarkan kenaikan gaji yang nggak signifikan. FPL nih mau bahas nih. Ya buruan. sebentar. Tapi kalau lu bilang dari sisi itunya, menurut gua lu nggak membaca siapa Bruno Fernandes karena yang sebelum Galatasaray ini nawarin musim lalu yang nawarkan tuh Arab itu aja ditolak sama dia. Gitu Banyak aja lah. sih. Menurut gue Bruno cabut kalau MU udah juara ya. Betul. Musim Iya. ini kan juara nih. Juara. Mungkin dia akan juara. cabut. Next. Tapi kita udah ada Yuk kita ke FPL. Penggantinya siapa? Yuri Tillmans. Odegaard. Odegaard. Odegaard nanti mau Tapi kayak kalau dia kan gak masuk top 10 gitu ada aja bingung gua. Yo MPL. Oke. Jangan lupa Buat join kalian Liga. ya yang belum apa? Jangan lupa join Liga. Ya. Buat kalian yang belum join FPL Liga Poros Salang, Liga FPL Poros Salang, langsung aja kodenya apa Minpur? Lihat aja di Instagram. Lihat aja di Instagram atau nggak di Twitter. Deskripsi. Ada Deskripsi nih di sini di Oke. sini. Baca. Jadi buat FPL harus ini ada si abang ini yang jelasin. Kita kalau- juga bakal ada kok nanti real segmen yang isinya mereka berdua nih yang FPL karena mereka masih suka main game. Ya jadi FPL tuh bukan masalah game. Kepancing. Iya nggak paham. Satu frame aja, Gi. Ini FPL nih, masya Allah. Oke jadi kalau buat kalian yang udah join langsung aja pilih. Tapi menurut gue pilihan terbaik saat ini kalau memang kalian ngefans banget Manchester United, FPL gue mesti ada Manchester United ya. Luke Shaw. Cium. Beneran gue nggak bohong. Luke Shaw itu nggak pernah nggak dipasang gitu. Itu pilihan pertama, Luke Shaw. Kecuali musim ini. Kecuali musim ini karena dulu Kalau yang ada misalnya di kiri. masuk yang baru. Tapi untuk lawan Hull City besok game week pertama ambil Luke Shaw. Kedua kalau kalian masih mau pasang satu pemain Manchester United lagi, gue bilang instead of Bruno Fernandes, lo ambil Bomo. Oke? Bomo. Itu aja. Ya. Jadi pilihan dari kalau buat saran dari kita nih ya. Luke Shaw. dari lu. Oh dari gue ya. Luke Shaw sama Bomo itu penting. Kalau ini saran dari Bang Eski yang dititipin ke Ya, kita, silakan. ya. Jadi gua akan bacakan. Kalau dari Manchester United, ya dia pertama bermain dengan formasi 3-5-2. Nggak kan ngaruh siapa jumlah striker kan ngaruh, jumlah midfielder.
Oke, 352. Kalau tadi Emon bilang daripada Bruno Fernandes, Bang Eski berbeda. Bang Eski justru memasang Bruno Fernandes. Bomo. Ya kan lu bilang kan jangan pasang Bruno. Ah. Nah, lu bilang memasang Bruno kan. Eski justru memasang Bruno Fernandes bersama Cunha. Nah, pemain MU yang satu lagi yang dipasang sama Bang Eski. Nah, ini lu dengerin nih. Ini orang yang suka meneliti nih. Ini ajaib nih. Dia masang Diogo Dalot. Diogo Dalot sebagai back di belakang. Oke. Lini belakang lain dia memasukkan Lewis Hall beserta dengan Di Cooper Aston Villa. Di Kuiper. Brighton. Di kipernya dia masang Ross. Siapa? Robin Ross dari mana? Ipswich. Sunderland. Sini ditulisnya. Oh iya Sunderland. Lawannya Ipswich. Sorry. Bukan line up gua, jadi gua bacain apa yang ada. Di midfield, selain tadi Bruno Fernandes dan Matheus Cunha, Bang Eski memasang Wilson dari Leeds, Gibbs White Nottingham Forest, dan Ndiaye Everton. Strikernya ada yang tadi Bang Emon bilang udah pindah, Brobbey dan Mateta yang mau kita pinjem. Oke. Crystal Palace. Kalau dari gua sedikit aja ya saran buat lu. Cari kiper teraman yang udah pasti main. Itu Verbruggen, kiper timnas Belanda itu bermain untuk Brighton. Terus kalau back, gue juga sebenarnya bukan 3-5-2, tapi gue main 3 juga, 3-4-3. Ya. Gue pasang 3 striker. 3 striker. Terus di belakang itu ada Gabriel. Jangan lupa ya, Arsenal udah punya Christosolis. Terus ada Esri Konsa juga. Oh ya, selamat. Udah pasti main set piece mereka. Selamat 84 hari ya untuk yang merayakan. Hah? Selamat 84 hari. Apaan sih? 84 hari sejak Arsenal gagal juara Champions League. Sejak kasus penalti. Happy anniversary. Happy anniversary ya, 84 Tapi hari. di IPL ini Gabriel pasti berbuat banyak. Oke. Terus kedua, gue juga pasang Luke Shaw, udah pasti. Itu Luke ada, Shaw. ya, Iya, bener pasti lagi. Luke Shaw. Terus di tengah back satu lagi Gvardiol. Oke. Terus kalau untuk di tengah 4 orang ini gua Jack Clark dari Ipswich Town. Dia salah satu pemain yang punya punya daya juang tinggi dan udah pasti dipasang gitu di Ipswich. Terus gua pasang Szoboszlai karena mengingat Liverpool sekarang udah lumayan oke di bawah Andoni Iraola. Bola-bola pasti banyak dari Szoboszlai. Terus gua ada pasang Christosolis juga karena mengandalkan set piece. Dia adalah pemain yang diutamakan Arsenal untuk mengambil corner. Itu yang penting. Sama bola-bola mati. Nah, terus ada Mbomo juga. Lalu di depan 3 orang gue pasang 3 striker itu Dominic Calvert-Lewin karena ngelihat beberapa pertandingan terakhir di Liga musim lalu dia nyetak gol, di pramusim dia udah 5 gol. 5 apa 4 gol gue lupa ya. Jadi ini orang lagi oke-okenya lah. Terus Joao Pedro, mengingat sekarang udah ada Morgan Rogers di Chelsea, dia pasti banyak dapat masukan bola-bola enak lah ke depan. Dan Enzo juga masih ada di sana, jangan lupa. Udah pasti kapten gue sih ya Erling Haaland lah. Padahal Haaland jelek dulu. Kalau lawan Bournemouth di Manchester City. Kalau gua line up-nya Itu kebetulan udah belum pasti. bikin. Emang nggak main. Tapi saran gua banyakin pemain dari Manchester United, Arsenal, dan dari Sunderland. Jangan lupa FPL kita berhadiah menarik, ditunggu aja. Kita ada hadiah mingguan, ada hadiah bulanan, ada hadiah setengah musim, sama ada dia di akhir musim. Luar biasa. Sponsor yang mau ngasih hadiah. Sponsor udah ada nih, tapi Udah ada kalau nih sponsor. kalian yang mau ngasih mau join jadi partner Arsenal buat FPL silakan. Oke? Itu aja dari kita untuk ini udah cukup kayak. Jangan lupa sekali lagi nonton bareng di Lithium Rooftop Bar di Jalan Radio Dalam nomor 17. Ya kalau lu bingung di mana lithiumnya itu, namanya di situ Rumah Rada. Oke. Oh, sekali lagi kita juga mau kasih tahu ini kita ada di studio di Garat 168 di Lebak Bulus di Adi Aksaraya. Oke, yang mau main-main ke sini ketemu sama tim Poros Salang
monggo datang nanti hari Senin kali, Senin Kamis kita biasanya ada di sini, oke? Kalau belum pindah ke Yes. Oke. Dah, itu aja. Nah, itu aja untuk episode kali ini. Yes. Kali ini cuma berdua, gua Patrick. Dan gue Raymond. Di belakang kamera ada kameraman Arsenal dan ada Minpor tercinta yang sudah 7 tahun memegang akun 7 tahun para salam. Lucky 7, Magnificent 7. Bye. The Jack. Semangat Dalot. Anjir.